Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Akmaluddin, NIM 2130800023 dari Prodi Perbandingan Mazhab semester 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi mencuri. Yang dimaksud dengan mencuri adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa adanya amanat untuk menjaga barang tersebut. Kita katakan demikian karena para ulama telah sepakat bahwa pengkhianatan dan tindak korupsi yaitu ikhtilas tidak dikenal hukum potong tangan, kecuali pendapat Iyas bin Muayyah yang menyatakan bahwa tindakan korupsi juga harus dikenai hukum potong tangan, dan hal ini diriwayatkan dari Nabi SAW. Sekelompok ulama juga mewajibkan hukum potong tangan bagi orang yang meminjam perhiasan atau barang berharga kemudian mengingkarinya. Hal ini berdasarkan hadis masyhur yang berkenaan dengan perihal seorang wanita dari Bani Makhzum. Adapun bunyi hadisnya itu annaha kanat tasta'iru kulliya wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qata'aha di maudi'i juhudiha, bahwa yang artinya bahwa seorang perempuan dari Bani Makhzum meminjam perhiasan kemudian mengingkarinya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotong tangannya karena pengingkarannya. Pendapat ini dikemukakan Ahmad dan Ishaq, sedangkan hadis tersebut adalah riwayat Aisyah radhiyallahu anha, di mana ia berkata, ada seorang perempuan dari Bani Makhzumiyah yang meminjam barang, tapi kemudian mengingkarinya, maka Nabi SAW memerintahkan agar tangannya dipotong. Keluarga perempuan tersebut mendatangi Usama dan mengadukan kepadanya tentang hal itu. Lalu Usama pun membicarakannya kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, Ya Usamatu la araka tatakallama fi haddi min hududillah. Wahai Usama, aku tidak melihatmu sedang berbicara tentang satu hukum dari hukum-hukum Allah. Lantas Nabi SAW berdiri untuk berkhutbah seraya bersabda, yaitu langsung artinya, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa hanyalah karena apabila ada seorang yang terpandang di antara mereka mencuri, maka mereka membiarkannya. Namun apabila orang yang lemah dari mereka mencuri, maka mereka memotong tangannya. Demi saat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya yang mencuri itu adalah Fatimah putri Muhammad, pasti aku akan memotong tangannya. Jumhur ulama menolak hadis ini karena bertentangan dengan landasan pokok, yaitu landasan pokok usul. Yang demikian itu karena barang yang dipinjamkan tersebut dijamin, sedangkan orang yang meminjam itu tidak akan mengambilnya tanpa izin. Apabila mengambilnya dari tempat penyimpanan, mereka mengatakan bahwa dalam hadis di atas ada lafaz yang tidak disebutkan, yaitu sesungguhnya perempuan Makhzumiyah itu mencuri, sedangnya mengingkari. Hal ini ditunjukkan oleh sabda Nabi SAW, yaitu inna ma'ahlaka man kana qablakum annahu iza saraka fihimus syarifu taraku. Sesungguhnya hal yang membinasakan orang-orang sebelum kalian hanyalah karena apabila seorang yang terpandang di antara kalian mencuri, maka mereka membiarkannya. Baik. Mereka selanjutnya yaitu mereka mengatakan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Laits bin Sa'ad dari Az-Zuhri dengan isnadnya sendiri, yang di dalamnya disebutkan sesungguhnya perempuan Makhzumiyah itu mencuri. Mereka mengatakan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Al-Laits bin Sa'ad dari Az-Zuhri dengan isnadnya sendiri, yang di dalamnya disebut sesungguhnya perempuan Makhzumiyah itu mencuri. Mereka berkata, ini menunjukkan bahwa
bahwa ia melakukan dua perbuatan sekaligus, yaitu pengingkaran dan pencurian. Para ulama juga telah sepakat bahwa orang yang mengambil barang tanpa seizin pemiliknya atau menjamret tidak terkena hud potong tangan, kecuali jika ia menjadi penyamun yang menggunakan senjata terhadap kaum muslimin dengan melakukan teror di jalan-jalan mereka, maka hukuman bagi orang tersebut adalah sama dengan hukuman bagi pelaku hirabah, peperangan atau penghancuran, sebagaimana akan dibahas nanti, oleh saudara Ali Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Fikri. Kali ini saya akan melanjutkan pemaparan dari saudara Akmaluddin. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang pencuri. Adapun mengenai pencuri yang harus dikenai had pencurian, para ulama telah sepakat bahwa di antara syarat-syaratnya adalah bahwa pencuri tersebut harus seorang mukallaf, telah terkena beban menjalankan syariat, baik orang merdeka maupun hamba sahaya, atau laki-laki atau perempuan muslim dari masa-masa pertama Islam, tentang hukum potong tangan bagi seorang hamba sahaya yang kabur dari majikannya jika mencuri. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Utsman bin Affan, Marwan dan Umar bin Abdul Aziz. Akan tetapi sesudah masa tersebut, persoalan ini tidak diperselisihkan lagi. Bagi ulama yang berpendapat bahwa ijma dapat terjadi sesudah adanya perselisihan pada masa terdahulu, maka masalah tersebut bagi mereka menjadi hujjah yang telah pasti. Namun bagi para ulama yang tidak berpendapat demikian, maka mereka memegang keumuman perintah potong tangan, dan tidak ada argumen bagi mereka yang tidak berpendapat adanya hukum potong tangan atas hamba yang lari, kecuali adanya penyerupaan dalam hal terhapusnya had tersebut dengan gugurnya separuh had tindak pidana bagi budak. Akan tetapi argumen ini lemah. Mengenai tentang syarat barang yang dicuri, mengenai barang curian ada beberapa syarat yang diperselisihkan. Di antara yang terkenal adalah syarat nisab. Jumhur ulama masyarakat adanya nisab, kecuali pendapat yang diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri yang menyatakan bahwa hukum potong tangan itu harus dikenakan karena mencuri baik sedikit maupun banyak berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Quran surat Al-Maidah surah kelima ayat ke-28. Dan boleh jadi mereka juga berhujjah dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dari Nabi SAW beliau bersabda, la'anallahu sariqo yasariku wasyariku baidota fatuk ta'u yadahu wa yasriku habla fatuk ta'u yadu. Artinya, Allah melaknat orang yang mencuri. Ia mencuri sebutir telur, maka dipotong tangannya. Ia mencuri seutas tali, maka dipotong tangannya. Dan pendapat ini juga dikemukakan oleh sekte Khawarij serta para ulama mutakallimin. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Baik,
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Andi Salim, NIM 2130800015. Saya akan membahas tentang masruk atau objek pencurian. Jadi di kalangan para ulama adapun syarat atau objek dari masruk itu sendiri atau objek pencurian, yaitu dari jumhur ulama syaratnya itu salah satunya nisab. Jadi jumlah nisab. Jadi kalau kita mengambil pandangan dari kalangan ulama yang berwilayah Hijaz dan Irak, dan pembahasan yang pertama yaitu mengenai tentang nisab di kalangan ulama Hijaz. Siapa saja, yaitu diantaranya Imam Malik dan Imam Syafi'i. Para imam ini berpendapat bahwa jumlah nisab itu 3 dirham atau 1/4 dinar. Jadi itu pandangan dari ulama Hijaz yang bermazhab atau mazhab Syafi'i dan Maliki. Adapun mengenai tentang nisab itu sendiri, ada sedikit perbedaan di kalangan ulama Hijaz mengenai hal ini. Yang pertama, Imam Syafi'i mengatakan bahwa jumlah nisab dari pencurian tersebut yaitu 1/4 dinar emas. Jadi ketika seorang yang mencuri 3 dirham, maka itu di kalangan mazhab Syafi'i tidak dihukumi sebagai atau tidak dihukumi potong tangan. Maaf. Ketika mencapai 1/4 dinar emas, maka itu dihukumi potong tangan di mazhab Syafi'i. Sedangkan di mazhab Maliki mengatakan bahwa jumlah nisab tersebut sama pula seperti mazhab Syafi'i, yaitu 1/4 dinar. Kita ambil contoh kecil, yaitu ketika seseorang mencuri buah yang bernama itu utrujah, istilahnya utrujah atau buah-buah jeruk kan, buah-buah jeruk. Jadi ketika seorang yang mencuri buah jeruk itu dan jumlah nisabnya 1/4 dinar, maka itu akan dihukumi potong tangan. Itu dari mazhab Maliki. Sedangkan di mazhab Hanafi dijelaskan mengenai nisab tersebut, yaitu saya akan berikan contoh. Ketika sekelompok orang mencuri, istilahnya mencuri berjamaah lah, mencuri, dan kemudian jumlah nisab atau hasil pencurian mereka itu telah mencapai nisab, telah mencapai 1/4 dinar. Maka ketika dibagi rata dari hasil perampokan atau hasil pencurian mereka, maka di mazhab Hanafi itu tidak akan dihukumi potong tangan, karena yang pertama tadi mereka mengambil sesuai nisab, tetapi ketika dibagikan kepada yang lain, maka jumlah nisab itu akan berkurang karena dibagi. Sedangkan di mazhab Syafi'i dan Maliki tetap mendapatkan hukuman potong tangan, karena menurut pandangan mereka, yaitu hitungan nisabnya itu di awal. Jadi objek pencuriannya itu mencapai 1/4 dinar emas, ya, dan itu terdapat dalam dalil-dalil
baik Al-Quran maupun hadis, yang seperti dijelaskan pemateri sebelumnya. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan adapun referensi kitab kami yaitu Bidayatul Mujtahid jilid 2. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.